Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi id-daraini amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minina wal mu'minat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami' Khairul Anam yang semuanya insya Allah akan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan masalah mencari penghidupan. Faslun bi fadlil kasbi wal hasu alaih. Jadi pasal ini menjelaskan tentang keutamaan mencari penghidupan wal hasu alaih, dan kita diperintahkan untuk benar-benar menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah atau sebagai manusia yang memang membutuhkan terhadap segala sesuatu untuk bekal kita hidup di dunia. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. An-Naba ayat 11. Wa ja'alna lakum biha ma'ayish qalilam ma tashkurun, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu, yakni sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur. Al-A'raf ayat 10. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang ini sebagai atau untuk mencari penghidupan. Siang malam untuk tidur. Dan juga kata Allah, dan kami jadikan untuk kamu, yaitu bumi, di mana bumi itu adalah merupakan sumber penghidupan, tapi amat sedikitlah kamu bersyukur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, laisa 'alaikum junahun an tabdaghu fadlam mir rabbikum.
tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yakni rezeki dari perniagaan dari Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 198. Dan di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul halali jihadun. Mencari yang halal itu adalah jihad. Dan juga Nabi bersabda, innallaha la yuhibbul abda al-muhtarafa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang mencari nafkah. Jadi kata Nabi bahwa mencari yang halal itu adalah jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang saja, bukan hanya mengangkat senjata mengusir penjajah, bukan. Kita dalam berniaga seperti dagang dan lain sebagainya demi untuk mencari yang halal, rezeki yang halal. Ini jihad termasuknya. Berarti mendapat pahala. Kan banyak orang yang dengan jalan pintas bilangnya nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Banyak yang bilang begitu. Ini adalah contoh yang tidak baik. Itu ucapan orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, hukumnya wajib untuk selalu mencari yang halal meskipun hanya sedikit. Dan Allah mencintai hambanya orang yang mencari nafkah. Itu untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Ini Allah cinta, senang. Kalau ada orang pagi keluar rumah, berangkat ke pasar, keluar rumah, berangkat ke kantor, dan lain sebagainya. Ini Allah cinta, senang kepada mereka. Wa fi ibratil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Jadi sesungguhnya Allah ma'akala ahadun ta'aman, sesungguhnya tidaklah makan sesuatu makanan yang lebih baik daripada makanan dari amalnya sendiri. Artinya makanan, rezeki itu yang didapat dari usahanya sendiri.
khairan min ayyakula min amal yadihi. Jadi Allah itu, Nabi itu ya, Allah senang. Jadi kepada orang yang memakan makanan yang didapat dari hasil jerih payah sendiri, meskipun hanya sedikit. Umpamanya pagi keluar ke pasar berdagang, seharian dapat 50.000 untungnya, ya. Sedangkan keluarga yang harus dinafkahi ada 5 orang umpamanya. Tapi bagi orang yang hatinya qanaah, yang hatinya selalu menerima, insya Allah 50.000 itu akan cukup untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi tergantung hati kita. Gitu. Dan ini sangat disenangi oleh Allah orang yang demikian, daripada orang yang menggantungkan kepada orang lain. Ya, saya mah mau di rumah aja, siapa tahu nanti ada yang ngasih makan, ya, ada yang ngasih duit, tuh mamanya. Ini sangat dilarang oleh Islam, bahwa kita itu dianjurkan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, anna Zakaria alaihissalam kana najjaron. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Bikin kusen, jendela, pintu, ya. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Adamu alaihissalam harrosan. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang petani. Banyak sawah. Dulu kan nggak ada bajak yang mungkin mencangkul atau pakai apalah ya. Zaman-zaman purba itu kan banyak pakai batu yang dibikin semacam kampak, semacam cangkul ya, untuk bercocok tanam. Jadi sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa Nuhun najjaron, dan Nabi Nuh adalah tukang kayu. Ya. Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Nuh juga tukang kayu. Makanya diperintahkan oleh Allah pada saat Nabi Nuh alaihissalam ya merasa marah dengan umatnya ya, yang diajak-ajak untuk menyembah Allah, mereka malah menentangnya, mereka malah memusuhinya ya. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, karena tahu bahwa Nabi Nuh adalah tukang kayu, pasti bisa itu ya, mendesain perahunya semacam ini ya, mungkin udah ya Allah udah tahu itu. Wa Idrisu khayyatun, dan Nabi Idris adalah tukang jahit. Ya, ada tukang jahit di sini. Tukang jahit Nabi Idris. Ya. Tukang bikin baju.
Itu perbuatan mulia dicontohkan oleh para nabi. Wa Ibrahim wa Lutun zar'aini. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut adalah kedua-duanya petani. Ya. Nabi Ibrahim juga petani. Nabi Lut juga petani. Mengelola sawah. Yang hasilnya untuk keluarganya, hasilnya untuk menafkahi anak istrinya. Wasolihun tajiron, sedikit lagi. Sedangkan Nabi Soleh adalah pedagang. Nabi Soleh pedagang. Kayak Ustadz Sarji ini kan pedagang. Ya. Wa Dawudu jarrodan. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam adalah pandai besi. Nabi Daud itu pandai besi, makanya bisa bikin baju besi. Ya. Iya. Saat menghadapi musuhnya, ya, Nabi Daud sudah pakai baju besi. Karena apa? Beliau ini seorang pandai besi. Bikin cangkul, bikin golok, ya, bikin sabit. Ya, kalau sekarang ya macam-macam kan, bikin macam-macam kan, punya senjata-senjata tajam. Ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Wa Musa wa Su'aibu wa Muhammadun salawatullahi ta'ala alaihim wa salamuhu ru'atan. Sedangkan Nabi Musa, terus Nabi Syuaib, terus Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ru'atan, yaitu penggembala kambing. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Musa, Nabi Syuaib, ini adalah nabi-nabi yang pernah menggembala kambing. Dia seorang penggembala. Kayak Nabi Muhammad kan dulu waktu umur antara 9 tahun itu kan, pada saat mengikut pamannya, itu menggembala kambing. Setelah dewasa baru Nabi berdagang. Jadi makanya kalau ada penggembala kambing, penggembala kerbau, penggembala sapi umpamanya, ya nggak usah heran, memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perbuatan yang mulia, pekerjaan yang mulia. Jadi, wah, puja angon, namanya. Jangan lihat itu ya, profesinya, ya. Tapi itu adalah merupakan suatu profesi yang bagus yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi yang pernah menjadi penggembala itu antara lain Nabi Musa, ya, Nabi Syuaib, ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah mencari nafkah. Jadi intinya yang namanya mencari nafkah itu apa saja yang penting halal. Apa itu pedagang, apa itu dagang,
apa itu bercocok tanam ya, atau bertani ya, apa itu mengembala ya, apalagi zaman sekarang kan perkembangan zaman itu macem-macem ya. Dagang sambil nongkrong di rumah aja bisa kan pakai online ya. Iya. Barang ditumpuk di rumah, kita tinggal apa ya? Ya menawarkan barangnya lewat online. Ya. Ustadz Sarji kan begitu. Iya. Jadi memang kita harus begitu. Jadi tidak ketinggalan zaman. Ya. Kalau zaman online ya begitu. Ya. Syaratnya yaitu tadi kita harus jujur seperti apa yang ditawarkan, ya itu harus begitu. Jangan yang ditawarkan baik nanti giliran ngirimnya yang tidak baik umpamanya. Ya, ini nggak boleh. Ya, jadi harus benar-benar apa itu ya menjadi ya pedagang yang jujur ya. Insya Allah dengan kejujuran itu ya akan berkah. Ya, gitu. Wa ammal asaru faruya, maka diriwayatkan anna Luqman al-Hakimah, sesungguhnya Luqman al-Hakim qala ya, beliau bersabda libnihi, kepada putranya. Asar itu adalah ucapan para ulama ya, para sahabat, itu namanya asar. Kalau hadis adalah ucapan Nabi kita, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara hadis dengan asar itu beda. Asar itu bisa ucapan para sahabat, bisa ucapan para ulama. Apa kata Luqman al-Hakim? Ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Wahai anakku. Jadi Luqman al-Hakim itu kan seorang ahli hikmah. Yang disebutkan al-Hakim, ada yang mengatakan bahwa Luqman al-Hakim adalah nabi, ada yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas bahwa Luqman al-Hakim adalah seorang yang ahli hikmah, orang yang apa itu ya, pinter atau alim. Nah, beliau berpesan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surat Luqman kan begitu ya. Nah, dalam surat Luqman itu juga pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya, ya antara lain memerintahkan untuk selalu sholat, ya, jangan sombong, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kata Luqman, ya bunaya ista'in bil kasbil halal. Dijagalah dengan apa itu ya, dengan pekerjaan yang halal, atau dengan mencari rezeki yang halal. Karena sesuatu yang dimakan itu kan nanti akan mengalir ya melalui darah kita ya, makanya kalau dari barang yang halal insya Allah akan berkah. Wa innahu wallahu alam bishawab. Dah saya dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.